Masalah uang, Reza gak minta uang. Cuman Di bawah langit Banyuwangi yang tampak tenang, sebuah prahara hukum yang menyayat hati mulai terkuak ke permukaan publik. Ini bukanlah sekedar pertikaian hukum biasa, melainkan sebuah pencarian mendalam terhadap akar jati diri yang sempat hilang dalam lipatan waktu selama 2 dekade. Seorang pemuda bernama Reza kini berdiri di garis depan pertempuran legal, menuntut pengakuan dari sosok selebritas ternama, Denada. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat ruang sidang menjadi saksi bisu atas sebuah klaim yang mengguncang nurani. Reporter kami melaporkan bahwa pengakuan biologis yang selama ini dinanti akhirnya terucap, namun bukan dari bibir sang ibu secara langsung, melainkan melalui perwakilan hukum dalam sebuah prosedur yang sangat formal dan kaku. Hal ini menciptakan sebuah paradoks emosional yang luar biasa hebat, di mana kebenaran yang terungkap justru menyisakan luka baru yang sangat dalam bagi pihak yang selama ini merasa terabaikan dalam bayang-bayang. Harapan untuk sebuah rekonsiliasi yang damai dan penuh kekeluargaan seketika sirna bak debu yang tertiup angin kencang di padang gersang. Agenda mediasi yang diselenggarakan pada penghujung Januari 2026 secara resmi dinyatakan gagal total, tanpa menghasilkan titik temu yang berarti bagi kedua belah pihak. Meskipun pintu komunikasi diklaim telah dibuka selebar mungkin, namun ego dan perbedaan persepsi yang tajam tampaknya menjadi tembok penghalang yang terlalu tinggi untuk dilompati. Kegagalan ini bukan hanya sekadar catatan administratif pengadilan, melainkan simbol dari retaknya hubungan batin yang sudah terlalu lama dibiarkan mengering tanpa siraman kasih sayang. Pihak penggugat merasa bahwa pengakuan yang diberikan di dalam ruang mediasi hanyalah sebuah formalitas hukum tanpa adanya ketulusan hati yang nyata, sehingga api konflik bukannya mereda, justru semakin berkobar hebat menuju babak persidangan yang jauh lebih keras dan penuh dengan tuntutan material yang sangat signifikan. Dunia maya seketika gempar ketika angka 7 miliar rupiah mencuat dalam resu mediasi sebagai bentuk tuntutan ganti rugi yang sangat masif. Angka ini bukanlah sekadar nominal finansial semata, melainkan sebuah simbolisasi dari beban biaya hidup, pendidikan, dan kerugian imaterial yang diduga telah terakumulasi selama puluhan tahun lamanya. Pihak Denada mengekspresikan kebingungan yang mendalam atas ketidaksinkronan antara pernyataan publik pihak penggugat dengan dokumen hukum yang diserahkan ke meja hijau. Di satu sisi, ada narasi tentang pencarian pengakuan tanpa pamrih, namun di sisi lain, beban finansial yang fantastis ini menjadi senjata utama dalam pertempuran legal. Ketidakpastian ini menciptakan sebuah kabut tebal di mata publik, memicu perdebatan sengit mengenai apakah ini murni perjuangan hak seorang anak, ataukah ada motif lain yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut yang mampu mengguncang stabilitas ekonomi sang artis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Di era digital yang serba cepat, persidangan tidak lagi hanya terjadi di dalam gedung pengadilan, melainkan juga di layar ponsel jutaan orang. Pihak Denada menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai manuver podcast, di mana detail-detail sensitif keluarga dibongkar secara terbuka ke publik saat proses hukum masih berjalan. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menggiring opini masyarakat dan menciptakan tekanan psikologis yang tidak sehat bagi subjek yang terlibat. Drama keluarga ini kini berubah menjadi konsumsi publik yang liar, di mana setiap pernyataan dipreteli dan dianalisis oleh ribuan netizen yang haus akan informasi. Narasi yang dibangun di luar persidangan ini dianggap telah mencemari semangat mediasi yang seharusnya bersifat rahasia dan terlindungi. Perseteruan ini bukan lagi tentang benar atau salah secara hukum, melainkan tentang siapa yang lebih mampu memenangkan simpati publik melalui narasi-narasi dramatis yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial secara masif. Di balik hiruk-pikuk konflik antara ibu dan anak, muncul sebuah narasi menyentuh tentang sosok-sosok yang berada di balik layar selama masa pertumbuhan Reza. Kuasa hukum Denada menyoroti peran penting paman dan bibi yang selama ini dianggap sebagai orang tua asuh yang sesungguhnya, yang telah memberikan curahan keringat dan air mata tanpa pamrih. Ada sebuah tuntutan moral yang besar di sini, di mana pihak Denada merasa bahwa rasa terima kasih secara lisan pun tidak pernah terucap dari pihak penggugat kepada mereka yang telah berjasa besar. Pengadilan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memberikan pelajaran adab bagi mereka yang dianggap telah melupakan jasa-jasa besar di masa lalu. Hal ini menambah dimensi baru dalam konflik ini, yakni tentang nilai-nilai kesantunan dan rasa syukur yang mulai luntur di tengah perebutan hak hukum. Setiap tindakan di masa lalu kini diungkit kembali sebagai alat pembuktian di persidangan, menciptakan suasana yang semakin panas dan penuh dengan rasa sakit hati. Pertempuran bukti akan segera dimulai, dengan fokus utama pada aliran dukungan finansial yang selama ini menjadi perdebatan sengit. Pihak Denada mengklaim secara tegas bahwa mereka telah memberikan dukungan secara berkala kepada Reza.
Namun, klaim ini ditentang habis-habisan oleh pihak penggugat yang mengaku tidak pernah menerima sepeser pun bantuan selama ini. Istilah naskah atau catatan pemberian nafkah menjadi kunci utama dalam babak pembuktian mendatang yang sangat dinanti-nantikan oleh publik. Kedua belah pihak mengaku telah menyiapkan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik untuk mematahkan argumen lawan di hadapan majelis hakim. Ketidaksamaan data ini menciptakan lubang besar dalam narasi masing-masing pihak, di mana salah satu pihak dipastikan akan terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Publik kini menanti dengan penuh tanya, siapakah yang akan mampu menunjukkan bukti konkret di atas meja hijau untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya di balik klaim finansial ini. Menjelang tanggal 11 Februari 2026, persiapan hukum telah mencapai tingkat kesiapan 100% dengan strategi yang sangat matang dari kedua belah pihak. Sidang yang akan memasuki pokok perkara ini diprediksi akan menjadi salah satu kasus perdata yang paling banyak disorot tahun ini, karena melibatkan emosi dan hukum keluarga yang sangat kompleks. Pihak Denada tampaknya akan fokus pada validitas gugatan dan mempertanyakan relevansi angka 7 miliar rupiah tersebut dalam konteks hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pihak Resa akan terus mengejar pengakuan legal yang sah secara hukum dan menuntut keadilan atas masa lalu yang dianggap tidak adil. Tekanan psikologis bagi kedua belah pihak sangatlah nyata, mengingat setiap detail kehidupan pribadi mereka akan dibedah secara mendalam di depan umum. Strategi yang digunakan bukan lagi sekadar bertahan, melainkan menyerang dengan argumen-argumen hukum yang tajam untuk memenangkan perkara yang sangat prestisius, namun penuh dengan resiko reputasi yang sangat besar bagi sang artis. Di tengah deru mesin hukum yang terus berjalan, kondisi psikologis para pihak yang terlibat, terutama Resa, menjadi perhatian serius bagi banyak pengamat sosial. Berdiri di posisi melawan ibu kandung sendiri bukanlah sebuah keputusan yang mudah dan tanpa konsekuensi emosional yang berat bagi siapapun. Meskipun pengakuan biologis telah didapatkan, rasa bahagia yang dirasakan seolah-olah tertutup oleh awan kelabu, karena prosesnya yang penuh dengan konflik dan ketegangan yang sangat tinggi. Ada sebuah duka mendalam yang tersirat dalam setiap pernyataan, di mana hubungan suci antara ibu dan anak kini harus diuji melalui dinginnya prosedur hukum di pengadilan negeri. Dampak dari kasus ini diprediksi akan meninggalkan bekas luka permanen dalam kehidupan sosial mereka, terlepas dari siapapun yang nantinya akan memenangkan gugatan secara legal. Tekanan dari netizen dan pemberitaan yang terus-menerus tanpa henti juga menambah beban mental yang sangat luar biasa bagi keluarga besar yang kini sedang terpecah belah, karena perbedaan prinsip yang fundamental. Sifat persidangan yang akan terbuka untuk umum nantinya akan membuat setiap rahasia keluarga berpotensi menjadi konsumsi publik secara luas tanpa filter sama sekali. Hal ini menjadi pedang bermata dua bagi kedua belah pihak, di mana kejujuran akan diuji di bawah pengawasan jutaan mata masyarakat Indonesia yang sangat kritis. Pihak kuasa hukum penggugat menegaskan bahwa sifat terbuka ini adalah bagian dari proses mencari kebenaran yang hakiki, di mana siapapun bisa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di balik tirai selebritas. Namun, risiko dari transparansi ini adalah potensi penghakiman massa yang bisa merusak nama baik sebelum hakim menjatuhkan putusan final yang berkekuatan hukum tetap. Persidangan ini akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan kita dalam menangani kasus yang sangat sensitif namun memiliki daya tarik publik yang luar biasa tinggi. Setiap gerak-gerik, ekspresi wajah, dan pilihan kata dalam persidangan akan menjadi bahan analisis yang mendalam bagi para ahli hukum maupun masyarakat awam di seluruh penjuru negeri ini. Kini semua mata tertuju pada kalender yang terus berjalan menuju hari pembuktian yang akan menjadi penentu nasib bagi Denada dan Resa di masa depan. Apakah keadilan yang dicari akan benar-benar ditemukan di ruang sidang, ataukah justru hanya akan menambah daftar panjang tragedi keluarga yang berakhir di meja hijau secara menyedihkan? Ketidakpastian ini menciptakan suasana yang sangat mencekam bagi semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kasus ini. Pesan terakhir dari Denada yang mengungkapkan rasa sayang melalui pesan singkat menjadi sisa-sisa harapan kecil di tengah badai konflik yang sangat dahsyat dan tak terkendali. Namun, hukum tetaplah hukum yang berbicara melalui bukti dan fakta yang tidak mengenal perasaan ataupun air mata semata. Kita semua hanya bisa menunggu dengan penuh antisipasi bagaimana drama hukum yang sangat dramatis ini akan berakhir. Dan apakah akan ada ruang bagi maaf di antara mereka setelah semua debu persidangan ini mereda dan meninggalkan jejak sejarah yang tak akan terlupakan selamanya.